Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya kegiatan di rumah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu di ini YouTube channel mahasiswa Islam di konten salah jurusan untuk mengarahkan, memotivasi dan membingungkan pemirsa. Seperti itu. Sebelumnya langkah baiknya kita perkenalan dulu, Mbak. Walaupun sebenarnya sudah pernah lihat di kampus, tapi perkenalan dulu. Nama saya Hanif Hilmi Ali, IG-nya @hanifhilmiali. Silahkan Mbak perkenalkan diri. Nama saya Setia Zapatin, bisa dipanggil Ami, jurusan Bahasa dan Sastra. Nama lengkapnya siapa, Mbak? Setia Zapatin Amira. IG-nya nanti bisa di follow. IG-nya Setiaza. Setiaza. Oke, nanti saya follow, nanti di follow back. Oke, Mbak. Langsung saja, sebelum kita masuk di jurusan, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa sih kegiatan-kegiatan Mbak Ami di rumah selama pandemi COVID-19? Apa berkegiatan rebahan atau lain-lainnya? Bisa diceritakan. Iya, mungkin karena ini pandemi ini lama kan ya, lebih dari sebulan lebih kan. Juga ini untuk SK dari kampus juga rencananya kita juga masuk juga kan 2021 itu. Jadi untuk mengisi waktu luang ini aku lebih gimana caranya aku nggak rebahan sih. Maksudnya nggak malas-malesan doang. Misalnya kayak setiap hari aku kayak gimana caranya apa aku mulai usaha atau apa segala macam. Dan juga dari kemarin ini kan baru suasana UAS kan. Kalau kemarin-kemarin kan ada kuliah online. Jadi kayak misalnya sebelum zuhur aku kuliah online. Nah terus abis itu aku baru mulai kayak bisnis online. Jadi aku buka kayak online shop juga kan. Oh, gitu. usaha ya, Mbak ya? Bagus itu, bagus. Nah, tapi nggak selalu rebahan di rumah gitu kan, Mbak? Apa ngerjain kebanyakan tugas kalau di jurusan Mbak? Ya. Itu banyak tugas apa enggak, Mbak? Untuk tugas pasti ada tugas sih Mas, nggak mungkin kan nggak ada tugas. Nah, Apalagi maksudnya kalau kebanyakan sampai kebingungan atau enggak? untuk tugas sih tergantung jadwalnya aja sih Mas. Misalnya kalau misalnya dosennya lagi emang tenggat waktunya dikit, itu pasti kan lagi hektik-hektiknya bakalan ngerjain tugas terus. Oke, mungkin langsung ke perkuliahan aja, Mbak. Saya mulai dari ketika Mbak Ami sendiri masuk perkuliahan lewat jalur apa, terus pilihan jurusan Mbak itu apakah memang pilihan Mbak sendiri atau itu hanya kebetulan saja atau bagaimana, Mbak? Silahkan ceritakan. Untuk masuk Uinsuka ini, aku kan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga kan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Itu emang pilihan aku yang pertama sih. Untuk masuknya aku lewat mandiri, emang lewat mandiri. Lewat mandiri, itu bayar berapa, Mbak? Maksudnya? Itu pendaftaran itu ada pembayaran atau enggak? Oh iya, ada. Berapa ya waktu itu? Kan aku daftar itu 2018, itu sekitar berapa ya? 200.000 kurang atau lebih. Langsung melakukan tes, mengerjakan tes gitu? Iya, Mas. Berarti itu sastra Arab menjadi pilihan pertama? Ya. Pilihannya, kalau boleh tahu? Kenapa, Mas? Pilihan keduanya apa? Jurusan apa? Oh, keduanya apa ya waktu itu? Psikologi sih. Tapi aku emang nomor 1 bahasa Arab. Oh, itu berarti pilihan utama gitu ya, Mbak? Oke. Ngomong-ngomong, sekarang semester berapa, Mbak? Aku sekarang udah semester 4. Semester 4 menuju semester 5? Ya. Oke.
Kalau pas perasaan Mbak Ami sendiri ketika ada pengumuman diterima di Bahasa dan Sastra Arab di UIN Sunan Kalijaga itu bagaimana Mbak rasanya? Untuk personally sebenarnya aku senang banget sih. Maksudnya aku kan emang suka bahasa Arab dan juga kebetulan alhamdulillah juga udah terima di bahasa Arab, jadi ya pastinya enjoy. Berarti dari dulunya memang suka bahasa Arab ya? Iya, kan aku juga lulusannya dari pesantren kan, dan juga biasanya rata-rata orang yang masuk bahasa dan sastra Arab itu emang lulusan pesantren, tapi nggak menutup kemungkinan juga dari kayak misalnya SMK atau SMA untuk masuk bahasa Arab gitu. Oh, berarti dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu memang lulusan-lulusan pesantren gitu ya Mbak ya? Banyak kan? Nggak spesifik sih, tapi kebanyakan. Oke. Kemudian ini penting juga Mbak. Kenapa sih Mbak Ami memilih masuk di jurusan Bahasa dan Sastra Arab? Pertama-tama juga kan tadi aku udah bilang karena personal dari aku sendiri, aku tuh suka bahasa Arab. Jadi emang aku ngerasa kayak aku bakalan enjoy gitu untuk di jurusan bahasa Arab ini sendiri. Tapi kan biasanya kalau misalnya untuk mahasiswa-mahasiswa atau fresh graduate dari SMA pengen milih jurusan di kuliahnya, itu pasti kan bakalan lihat untuk lanjut prospek kerja kan. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, kita nggak terbatas sih Mas. Misalnya aku orang ini jurusan bahasa dan sastra Arab. Oh berarti aku harus terfokus hanya untuk belajar bahasa Arab atau segala macamnya untuk menjadi pengajar bahasa Arab, hanya terbatas di itu. Padahal kita sendiri kan misalnya teman-teman aku sendiri ada yang misalnya dia suka untuk diplomat, mungkin untuk kedepannya dia bisa menjadi maksudnya dia suka diplomasi, untuk kedepannya bisa jadi diplomat, atau mungkin dia lebih mahir atau lebih enjoy di bidang terjemah, mungkin dia bisa menjadi translator, baik lisan ataupun tulisan gitu. Jadi dubes juga bisa ya Mbak ya? Ya bisa, bisa sih Mas, bisa. Ya kan? Oke, berarti prospek pekerjaannya juga banyak ya kalau di sastra Arab ya Mbak ya? Biasanya kan zaman-zaman sekarang itu kan melihat perkuliahan, tapi yang dilihat itu besok itu mau kerja apa ya, gitu kan. Tapi kalau di Bahasa dan Sastra Arab mungkin tidak hanya sebatas guru bahasa dan sastra, mungkin seperti itu, tapi luas sekali, seperti itu Mbak. Oke, lanjut Mbak. Pertanyaan lagi. Mata kuliah di Bahasa dan Sastra Arab, menurut Mbak Ami sendiri yang paling sulit itu apa? Paling sulit. Aku nggak ngelihat susah gitu. Itu maaf ya Mas, untuk dari mata kuliah sendiri kita kan pasti semua orang mulai dari nol kan. Maksudnya dari teman sekelas aku ataupun semua orang pasti belajar dari nol kan Mas. Apalagi kalau misalnya ada mata kuliah yang baru atau segala macam, itu pasti struggle-nya itu dari nol semua kan ya Mas. Menurut aku sendiri untuk pelajaran itu semua pasti ada kendalanya. Bukan berarti aku ngomong untuk pelajaran itu pasti susah gitu loh Mas. Jadi untuk mengenai pelajaran sendiri, aku melihat itu pasti setiap pelajaran pasti ada kayak struggle-nya sendiri. Jadi aku nggak bisa kalau ngomongin bahwa pelajaran itu susah gitu. Karena mungkin kekurangan dari kitanya aja gitu. Diri sendiri gitu ya Mbak ya. Lah, tapi pernah ada halangan nggak selama dari semester 1 sampai semester 4 itu ada halangan yang membuat sulit untuk belajar, itu ada nggak? Kalau itu pasti balik ke personal sih ya Mas, atau mungkin kayak misalnya aku lagi semangat belajarnya menurun atau kayak mana atau sebagai macam seperti itu, ya mungkin itu yang menjadi hambatan. Tapi tidak ada hubungan dengan jurusan sastra Arab sendiri ya Mbak ya? Mungkin karena pelajaran kayak yang baru gitu, mungkin aku harus lebih belajar Mas.
Oke, kemudian pengalaman Mbak Ami di jurusan Bahasa dan Sastra Arab mulai dari PBAK sampai sekarang, pengalaman yang paling terkesan di hati Mbak Ami apa? Di jurusan Sastra Arab. Berkesan. Sebenarnya, tapi ini nggak terbatas di pelajaran ya, Mas ya? Iya, iya. Apa terbatas? Enggak, luas saja. Luas. Untuk aku sendiri kan, mungkin di saat kita udah mahasiswa, nggak bisa namanya kita hanya terpaku untuk pelajaran, hanya belajar dan belajar. Belajar nomor satu. Mungkin itu adalah moto aku, emang pelajaran nomor satu. Tapi di balik pelajaran itu kita juga harus punya pelajaran yang lain, yaitu menurut aku pelajaran bagaimana kita terjun ke sosial sih, Mas. Menurut aku kayak gitu. Misalnya kayak kita udah jadi mahasiswa, kita ikut organisasi atau ada event-event kita ini ikut gitu sih. Itu yang paling berkesan untuk aku sih. Aku pernah ikut lomba sih, Mas. Itu yang paling namanya, aku biasanya mengesankan di hati. Lomba debat bahasa Arab, walaupun karena aku bukan orang yang terlalu ahli, namanya juga orang baru belajar gitu ya, Mas. Waktu itu lomba bahasa Arab itu di Solo, itu namanya yang nggak bisa dilupain lah, Mas. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Ami sendiri, kuliah itu sambil bekerja atau hanya ngekos atau di pondok pesantren atau enggak, aku kuliah sambil nggak ada, Mas. Misalnya kalau misalnya sambil apa berorganisasi ya, tapi kalau misalnya untuk bekerja mungkin tinggalnya aku di untuk mana, Mbak? mengisi ini aja sih, di rumah aja untuk ini. Asli Jogja apa, Mbak? Gimana, Mas? Rumah aslinya mana? Aku di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Jauh ya berarti. Nggak bisa bahasa Jawa berarti, Mbak? Siti wae. Siti wae. Oke. Mbak Ami sendiri ikut UKM dan organisasi kampus apa enggak, Mbak? Aku ikut internal jurusan sama eksternal jurusan. Kalau boleh tahu apa saja, Mbak? Kalau misalnya internal jurusan, aku ikut himpunan jurusan. Itu emang dari semester 1 ataupun semester 1, kalau nggak salah aku udah ikut himpunan jurusan. Semester 2 aku udah ikut himpunan jurusan. Juga untuk eksternalnya aku ikut pergerakan mahasiswa Indonesia, Islam Indonesia. PMII. Ya. Oke, organisasi. Baik, kalau di Bahasa dan Sastra Arab itu ada tugas penelitian lapangan atau enggak, Mbak? Atau hanya di kelas saja dan tugasnya berbentuk makalah dan lain sebagainya, atau harus terjun ke lapangan, itu ada enggak? Dua-duanya ada sih, Mas. Kalau misalnya kita kayak meneliti manuskrip atau segala macam itu ada. Terus juga untuk kayak kemarin aku dapat mata kuliah jurnalistik, dan itu kayak lebih kayak kita nyari kayak berita ataupun kita kayak mewawancara orang, itu lebih ke terjun ke masyarakat kan ya, Mas. Itu iya. Kita ada. Kalau boleh tahu sebutkan beberapa mata kuliah di Bahasa dan Sastra Arab, Mbak. Ya 3 atau 4 biar bisa menjadi pandangan anak-anak yang mau masuk, teman-teman yang mau masuk di Bahasa dan Sastra Arab gitu. Iya. Pasti kita belajar tentang Bahasa dan Sastra Arab itu sendiri kan. Dari bahasa itu kita ada fonetik atau fonologi, terus juga kita ada semantik, sintaksis, dan juga pasti kita belajar tentang balagoh, juga ilmu dalalah, juga tentang kita nggak terbatas di sastra dan bahasa itu sendiri, tapi kita juga bagaimana
sejarah sastra Arab itu sendiri. Misalnya kayak karya suatu, misalnya kita karya suatu sastra itu bagaimana keluarnya atau segala macamnya gitu sih Mas. Berarti banyak juga ya Mbak yang terkait dengan bahasa Arab, memang jurusannya ya. Oke. Kemudian ini pesan dan kesan untuk teman-teman kita, entah itu yang mau masuk ke bahasa Arab atau yang masih bingung memilih jurusan, boleh pesan dan kesannya di bahasa dan sastra Arab itu apa untuk teman-teman kita Mbak? Untuk pesannya sih, aku ingin semua orang tahu apa yang dia suka dulu. Karena kuliah atau apapun yang kita jalani pasti kan itu berdasarkan dengan hal-hal yang kita nikmati di dalamnya atau kita sukai gitu. Kayak aku sendiri, aku tahu aku suka bahasa Arab. Berarti kalau misalnya aku ikut kuliah di bahasa Arab, berarti aku bakalan enjoy gitu loh. Dari diri aku sendiri pun enjoy gitu kan ya Mas ya. Jadi kita bakalan lebih enak gitu bisa apa ada kendala atau apapun di depan, kita akan tahu, oh ini kan saya gitu kan. Saya nggak mungkin kalau misalnya untuk menyalahkan orang lain gitu kan. Beda lagi kalau misalnya kamu suka psikologi atau apapun itu, kalau kamu nggak yakin di situ, kamu nggak yakin atau segala macamnya, pasti nanti di saat kamu punya ada masalah di jurusan itu atau kamu ada kendala, pasti kamu bakalan nyalahin kok kayak gini atau segalanya sih Mas gitu. Dan juga untuk kalian sendiri, pertama tahu apa yang disuka, juga tahu nanti kamu mau ngapain di situ gitu sih. Dan juga bukan berarti aku nggak ini ya Mas, nggak ada kurangnya segala macam, mungkin bisa ditambahin sama Masnya gitu loh. Ya, oke. Terakhir Mbak, silahkan bolehlah endorse tentang bahasa dan sastra Arab. Ayo yang mau masuk bahasa Arab atau bagaimana, silahkan mengendorsekan jurusan Mbak sendiri. Menurut aku sendiri, ya mungkin untuk di bahasa Arab ini kalian jangan cuma berpikiran kayak, oh ini mah palingan cuma belajar sorof nahu sorof gitu doang atau segala macamnya. Oh kayak atau identiknya hanya menjadi ustadz atau semacam. Karena di bahasa Arab sendiri itu pasti udah sekarang ini udah modern banget, apalagi kalau misalnya bahasa Arab ini udah menjadi bahasa resmi di PBB, pasti itu bakalan menjadi peluang besar untuk kita untuk belajar bahasa Arab lagi, dengan kelebihan yaitu kita juga belajar tentang bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa Al-Quran kalau misalnya emang kita Islam kan, pasti kita bakalan belajar tentang hal-hal yang tersebut. Juga kita bisa belajar tentang hadis. Enggak, kalau misalnya kita sholat bisa lebih mendalami apa sih arti dari bacaan sholat. Nah itu mungkin umumnya ya Mas ya. Mungkin untuk kembali dari pribadi kita sendiri, kita bisa lebih explore lagi, bisa kenal banyak orang lagi, karena bahasa Arab ini kan udah banyak dipakai sama orang-orang kan ya Mas. Jadi ya, bisa kita lebih berkomunikasi dengan lebih banyak lagi sih Mas, lebih global. Oke. Dan juga kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya tentang bahasa Arab ya bisa hubungi di Instagram HMJ Mbak. Winsuka. Oh, kirain HMJ Winsuka. Oke. Ada yang mau dibicarakan lagi Mbak? Mungkin ya tergantung moderator aja. Oke. Mungkin dari saya cukup itu, sudah mencukupi dari mengarahkan dan memotivasi serta membingungkan pemirsa, sudah cukup itu. Kalau ada mungkin kalau ada kebutuhan lain, nanti bisa chat ke Mbak Ami lewat DM atau WA, nanti saya chat sendiri. Kalau boleh nanti juga saya izin untuk ditampilkan di YouTube gitu Mbak. Oke. Jadi kesimpulannya Mbak Ami sendiri tidak salah jurusan di bahasa dan sastra Arab, gitu kan? Insya Allah. Oke, terima kasih, semoga lancar Mbak. Dari saya sendiri, jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dah.